Keajaiban ijazah untuk bayar hutang tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, tanpa susah payah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, bisa berjumpa kembali. Sebelum ke tema pembahasan di kesempatan kali ini saya akan jelaskan yang sangat luar biasa sekali. Tonton dari awal sampai akhir biar sahabat KP82 tidak salah paham dan sahabat bisa mendapatkan keberkahannya. Sahabat ya, untuk semua sahabat yang mau silaturahmi lewat WhatsApp ya, yang mau testimoni, silahkan bisa menghubungi di nomor telepon 082240715530. Sebelum ke tema pembahasan, saya doakan apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi, baik yang punya hutang, yang punya hajat apapun, saya doakan apapun hajatnya segera dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah ya sahabat. Sahabat, di kesempatan kali ini ada salah satu keajaiban yang luar biasa, yang mana keajaiban ini didapatkan Bapak Syahroni, beliau dari Kalimantan ya. Yang mana beliau ini beberapa bulan yang lalu menghubungi saya gitu ya, bertanya bagaimana cara mengamalkan ijazah untuk bayar hutang ya. Sebelumnya saya udah jelaskan ya, ada judulnya sama ya, ijazah untuk bayar hutang. Nah, di kesempatan kali ini Masya Allah keajaiban didapatkan Bapak Syahroni dari Kalimantan. Jadi begini ya sahabat, untuk sahabat KP82 lah kok emang bisa gitu kan kita tanpa bayar. Nah tentu ya, di sini saya akan jelaskan tidak ada yang tidak mungkin. Kan hutang itu harus dibayar, memang harus dibayar, makanya tonton ya. Begini ya sahabatnya, Pak Syahroni ini bertanya kepada saya gitu ya, bagaimana cara mengamalkannya. Yang mana ya sahabat, nih sebelum ke keajaibannya ya, saya akan jelaskan dulu nih tata caranya dulu ya. Jadi tata cara ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tetapi tidak ada salahnya biar sahabat mantap untuk mengamalkannya. Nah, seperti saya ke Pak Syahroni ya, saya bilang, Pak, sebelum Bapak mengamalkan, terapkan ilmu oke gitu. Ingat ya, oke itu singkatan olah keyakinan, biar keyakinan kita mantap, matang, keyakinan kita tidak mentah. Dan kalau kita udah yakin, saya sering bilang gitu ya, modalnya yakin, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat ilmu oke. Nah, jadi begini ya sahabat, Pak Syahroni ini saya arahkan untuk melakukan sholat tobat. Nah, kapan waktu melakukannya? Sholat tobat tidak terbatas, tetapi ketika di sini saya jelaskan sholat tobat yang diamalkan dengan menjalankan riadoh sholawat 7 kata. Apa itu sholawat 7 kata? Sholawat Anas bin Malik, sholawat Anasiyah. Masya Allah, itu luar biasa sekali ya sahabatnya. Jadi biar berurutan dulu nih gitu ya. Yang pertama, sholat tobat dilakukan 12 rakaat. Nah, saya menyarankan ke Bapak Syahroni karena kebutuhannya sangat mendesak gitu ya. Akhirnya saya terapkan yang benar-benar super dahsyat nih amalannya. Kok super dahsyat gimana? Satu, melakukan sholat tobat 12 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Yang kedua, sholat hajat 12 rakaat, dan Pak Syahroni mengamalkannya setelah ba'da isya. Setelah sholat tobat, sholat hajat, sahabat melakukan apa? Sujud kembali. Sujud di luar sholat. Biar saya praktekkan nih, contohnya udah sholat ya, sholat tobat, sholat hajat gitu ya, 12 rakaat. Setelah sholat tobat, setelah hajat, kan ini ya sahabat, assalamualaikum kan, alhamdulillah gitu ya. Nah setelah itu sahabat yang seperti biasa yang diamalkan, saya arahkan ke Pak Syahroni ini, beliau saya kasih tahu biar sujud di luar sholat. Jadi setelah assalamualaikum beres, langsung sahabat sujud kembali. Nah, untuk sujudnya gini ya. Jadi setelah assalamualaikum biar paham, karena banyak yang bertanya nih bagaimana nih. Ini ijazah khusus untuk bayar hutang yang sangat luar biasa. Sujud kembali ya, setelah itu sujud ya, sujud gitu ya. Boleh ya.
sambil baca. Ingat kata kuncinya 3, 4, 1, 7 itu formatnya. Apa 3? 3 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali. Baca doa Nabi Yunus 41 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Selanjutnya baca sholawat Anasyah atau sholawat 7 kata 7 kali. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa salim. Setelah itu sahabat mohon kepada Allah, ya Allah, itu ya, karena ini judulnya atau hajatnya kita ini minta biar hutang kita atau amanah kita dilunaskan. Jadi Bapak Sahroni saya sarankan, ya Allah, dengan keberkahan sholawat 7 kata sholawat Anasyah, lunaskan hutang hamba tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa susah Pak ya. Seperti itu ya sahabat ya, bisa dipahami ya. Silahkan sebut hajatnya di situ berapa kali, terserah sahabat. Setelah itu sahabat bangun ya, seperti itu ya. Nah begitu ya sahabat. Nah saya kembali ke semula ya. Nah ya sahabat, saya jelaskan dulu ya sebelum ke tata cara selanjutnya. Kenapa kita harus sholat tobat? Karena kita ini banyak dosanya, banyak maunya, tapi kita banyak sekali kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan. Contohnya salah satunya untuk bayar hutang. Di sini saya akan bahas tidak yang lain-lain ya, utang gitu ya. Nah kenapa kita dengan pertama diawali dengan sholat hajat? Karena kita banyak hajatnya, makanya itu ya sahabat. Nah setelah itu seperti biasa Bapak Sahroni menggunakan media air ya. Siapkan yang sebelumnya saya sudah jelaskan, silahkan ditonton ya. Jadi siapkan media air, dan setelah itu kita tawasul atau kirimkan Al-Fatihah 7 kali langsung kepada baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah gitu ya, seperti itu. Nah setelah itu sahabat baru amalkan minimal gitu ya. Minimal ini boleh 7.000 ya sholawat Anasyahnya. Bagaimana bacaan sholawat Anasyah atau sholawat Anas bin Malik? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu 7.000 langsung selesai minimal ya. Bagusnya lagi 12.000. Kalau nggak sanggup misalnya 12.000, 7.000 dulu, yang 5.000-nya dicicil. Begitu ya sahabat ya, saya kepinggirkan lagi. Nah seperti itu ya sahabat ya. Itu ya kalau kita punya hajat yang khusus diawali di malam Ahad atau malam Minggu ya, 7 hari berturut-turut tanpa terputus. Bagaimana kalau lagi mengamalkan sholawat tersebut kita batal, misalnya buang angin atau apa, boleh wudhu lanjutkan kembali, seperti itu ya. Dan bagaimana boleh misalnya ketika lagi ngamalin kita misalnya apa ya, bisa disebutkan sambil tiduran atau ini, usahakan sahabat yang khusus karena kita punya hajat yang khusus. Nah Masya Allah ya. Nah Bapak Sahroni ini luar biasa. Selain itu beliau ada keajaiban yang sangat luar biasa sekali, yang mana beliau gitu ya, ilmu ini diterapkan juga gitu ya, ketika beliau setiap hari Jumat beliau datang paling awal gitu ya. Kan saya kerja, pokoknya ini yang didapatkan Bapak Sahroni dari Kalimantan. Beliau datang ke masjid paling awal, dan beliau selain tadi mengamalkan sholawat 7 kata yang tadi gitu ya, beliau amalan ketika di masjid di hari Jumat ya, beliau baca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, dan di situ beliau baca satu yang dibaca beliau sholawat 7 kata 1000 kali ya, istighfar 1000 kali. Di situ beliau amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 1000 kali. Itu Bapak Sahroni amalkan, dan Masya Allah ya, ketika beliau amalkan itu beliau ceritakan tuh, alhamdulillah bisa menjalankan sampai beberapa 1,5 bulan ya, berarti 6 Jumat beliau amalkan. Masya Allah di 6 Jumat tersebut, di samping beliau ria tuh yang pakai
menggunakan media air ya, dan juga diawali dari malam Ahad atau malam Minggu ya, Masya Allah ya, itu Pak Sahroni beliau mendapatkan keberkahan. Tepat di hari Jumat itu beliau tahu-tahu gitu ya, nih ada temennya yang sudah lama yang sangat beliau ya, kalau kata orang Sunda malah sahabat dalit sahabat yang sudah lama tidak ketemu, akhirnya ngobrol-ngobrol, Masya Allah ternyata temannya seorang pengusaha ya, pengusaha sawit, yang mana beliau si temennya ini salah satu pengusaha sukses lah gitu ya, bisa disebutkan seperti itu. Akhirnya cerita-cerita ngajak makan, pas habis Jumatan itu Masya Allah itu dibayar kontan ya sahabat ya. Kenapa dibayar kontan? Ternyata Masya Allah luar biasa sekali. Yang bikin kaget Pak Sahroni ini, nah beliau ini punya hutang sekitar 150 juta ya, 150 juta ke dua orang, bukan ke bank ya. Nah Masya Allah ya, tanpa dari tangan Pak Sahroni, beliau bincang-bincang, beliau akhirnya mengajak Pak Sahroni untuk bisnis, karena beliau menceritakan bukan ingin dikasihani, bukan ingin dibantu awalnya gitu kan, menceritakan apa adanya. Ternyata akhirnya Pak Sahroni menceritakan bahwa beliau belum bisa berani untuk menambah ikut kerjasama sama beliau gitu ya, karena beliau mempunyai amanah atau hutang yang jadi beban pikirannya, yang bisa disebutkan buat Pak Sahroni 150 juta itu Masya Allah sangatlah besar sekali, karena dengan beliau bisa disebutkan punya hutang seperti itu tuh, sampai anak dan istrinya pun tidak bisa dicukupi dengan semaksimal mungkin. Hidupnya bertahun-tahun, mungkin kalau untuk orang-orang lah 150 juta kecil gitu kan, tapi buat Pak Sahroni Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Ternyata itulah kedahsyatannya ya, ijazah untuk bayar hutang, salah satunya dengan melakukan sholat taubat, sholat hajat, sujud di luar sholat. Ingat kata kuncinya 3, 4, 1, 7. 3 yang tadi saya sebutkan di sujud, 41 doa Nabi Yunus, dan 7 sholawat 7 kata. Dan di situ beliau Masya Allah tabarakallah tidak menyangka Bapak Sahroni hutangnya akan dibayarkan. Kenapa saya di judul disebut tanpa bayar? Masya Allah beliau dibayarkan salah satu rekannya tanpa nyicil, memang tidak dicicil-cicil lagi. Yang mana beliau selama ini aturan harus bayar gitu ya, harus bayar walaupun itu nyicil lah gitu ya, walaupun itu bukan ke bank tapi tetap harus ngangsur. Di situ saya jelaskan bahwa beliau tanpa nyicil, tanpa bayar, tanpa susah payah. Saya doakan untuk semua sahabat KP 82 yang lagi mempunyai hutang, saya doakan biar bisa seperti Bapak Sahroni yang mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa sekali. Saya sangat berharap sekali pas habis nonton video ini sahabat KP mendapatkan keberkahan. Makanya nih banyak yang nyinyir gara-gara sholawat. Masa sih ada yang bilang konten hoak, konten inilah, konten itulah. Tapi itulah ilmu sholawat, ilmu tanpa syarat. Sholawat bisa mendapatkan syafaat bukan hanya di akhirat, di dunia pun begitu. Nah Masya Allah ya sahabat, apalagi hutang. Hutang ini salah satu hal yang akan dipertanyakan nanti ketika kita mempunyai hutang. Maka untuk semua sahabat, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Ayo bangkit, ayo amalkan sholawat. Semangat, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat tadi, jadi kesimpulannya tadi ijazah untuk bayar hutang ini silahkan diamalkan. Dan untuk semua sahabat KP 82 yang mau menggunakan media air yang sendiri, itu silahkan. Mau dari saya pun silahkan yang sudah diadohin ya. Begitu ya sahabat KP. Nah pada intinya segala sesuatu modalnya oke, Allah keyakinan. Yakinkan diri kita bahwa diri akan mampu, akan bisa, dan Allah akan mampukan. Begitu ya sahabat KP.
Nah, itulah ya sahabat, keajaiban yang sangat luar biasa. Ijazah untuk bayar hutang silahkan bisa diterapkan. Nah, sebelum saya menutup, saya tidak akan bosan-bosan mendoakan semua sahabat Kahfi 82 yang lagi mempunyai hajat apapun. Ya, di kesempatan kali ini khususnya yang punya hutang, saya akan sholawat 7 kata 7 kali untuk semua sahabat Kahfi biar segera dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat 7 kata, sholawat Anasyah, yang lagi mempunyai hutang segera dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. 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 Itulah ya sahabat ya. Di kesempatan kali ini ada keajaiban ijazah untuk bayar hutang. Itu bisa biar bisa menjadi motivasi, tambah semangat, tambah yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, sholawat salah satu menggapai hajat, tidak akan tidak akan sia-sia ketika siapapun mengamalkannya. Tidak akan ada yang buntu ketika mengamalkan dengan sholawat, apalagi ketika kita amalkan dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Itulah yang bisa disampaikan. Tunggu ya sahabat Kahfi testimoni berikutnya. Sangat banyak sekali yang sudah masuk testimoninya ya. Dan saya doakan segera sahabat Kahfi bertestimoni di Kahfi 82. Itulah yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.